Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Fikri. Saya dari Prodi Hukum Keluarga dengan NPM 1921010118. Di sini saya akan menjelaskan materi secara singkat dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Materi yang pertama yaitu tentang definisi Hukum Perdata Internasional. Hukum Perdata Internasional atau yang sering disebut dengan HPI adalah hukum nasional, bukan internasional, karena sumber hukumnya adalah hukum nasional. Hanya saja dalam HPI ada unsur asingnya atau foreign element. Perkataan internasional pada HPI jangan dipandang bahwa HPI bersumber dari hukum internasional. Sifat internasionalnya adalah karena HPI mengatur masalah keperdataan dalam masyarakat yang di dalam hubungannya itu mengandung unsur-unsur asing. Istilah lain dari bertemunya beberapa sistem hukum ini adalah hukum perselisihan atau yang disebut Conflict van Hessel. Hukum konflik atau conflict of law, Iskay Morris. Hukum pertikaian atau collaterage, istilah-istilah ini kurang atau tidak tepat karena yang terjadi bukanlah bentrokan atau tabrakan, namun suatu pertautan stelsel hukum dalam suatu masalah keperdataan yang ada unsur asingnya. Istilah yang tepat adalah choice of law, bukan conflict of law, karena HPI bertugas untuk menghindari bentrokan dan bertugas untuk mengambil salah satu stelsel hukum yang diberlakukan dalam suatu permasalahan. HPI juga bukan konflik kedaulatan karena hukum asing digunakan disebabkan hukum nasional menginginkannya. Seperti HPI sendiri bersumber dari hukum nasional. Jadi HPI merupakan hukum perdata nasional untuk hubungan-hubungan internasional yang sumber hukumnya adalah hukum nasional, hubungannya, fakta-faktanya, materinya bersifat internasional. Materi yang selanjutnya yaitu titik pertalian primer atau yang sering disebut TPP. Dalam hukum antar golongan, titik pertalian adalah hal-hal dan keadaan-keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum. Titik pertalian primer ialah hal-hal dan keadaan-keadaan yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI karena terdapatnya titik-titik pertalian primer. Ini lahirnya hubungan-hubungan HPI apabila tidak ada titik pertalian primer. Maka hubungan hukum bersangkutan tidak merupakan hukum perdata internasional, melainkan hubungan intern belaka. Titik pertalian sekunder atau yang sering disebut TPS ialah titik taut yang menentukan hukum mana yang harus diberlakukan. Yaitu yang pertama titik pertalian primer untuk hak atau golongan rakyat. Yang kedua adalah titik pertalian primer untuk HPI atau kewarganegaraan. Yang selanjutnya yaitu negara-negara dengan prinsip domisili. Pengertian dan pengaturan hukum mengenai domisili yang berlaku di berbagai negara tidaklah sama. Namun demikian, dalam konsep domisili yang dikenal di mana-mana ada suatu corak utama dalam konsep domisili, yaitu yang dimaksud dengan domisili adalah negara atau tempat menetap yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang atau center of life. Persoalannya adalah apakah yang digunakan untuk menentukan tempat, manakah yang menjadi pusat kediaman. Ini tentu berbagai sistem hukum mempunyai cara yang berbeda-beda. Bisa juga dikatakan bahwa domisili adalah tempat di mana hukum menganggap seseorang setiap waktu bisa dicapai untuk pelaksanaan hak dan kewajibannya. Yang selanjutnya yaitu negara-negara dengan prinsip domisili. Pengertian dan pengaturan hukum mengenai domisili yang berlaku di berbagai negara tidaklah sama. Namun demikian, dalam konsep domisili yang dikenal di mana-mana ada suatu corak utama dalam konsep domisili, yaitu dimaksud dengan domisili adalah atau negara tempat menetap yang menurut hukum dianggap sebagai
dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang atau center of life. Persoalan adalah apakah yang digunakan untuk menentukan tempat manakah yang menjadi pusat kediaman ini. Tentu berbagai sistem hukum mempunyai cara yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu macam-macam kualifikasi, yaitu ada dua macam. Yang pertama yaitu qualification of law, yaitu pergolongan atau pembagian semua kaidah-kaidah hukum yang ada menurut kriteria yang ditentukan lebih dahulu. Misalnya pembagian ke dalam hukum perjanjian, hukum penanaman modal, hukum waris, hukum perseorangan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu qualification of fact, penggolongan atau penyalinan hukum dari fakta-fakta sehari-hari ke dalam istilah hukum. Fakta-fakta tersebut dimasukkan ke dalam kotak-kotak hukum atau bagian-bagian hukum yang telah tersedia atau kaidah hukum yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu pengertian-pengertian ketertiban umum. Secara etimologis, ketertiban dalam bahasa Belanda openbaar order, dan dalam bahasa Prancis yaitu order public. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon disebut sebagai public policy. Ketertiban umum ini menjadi bagian yang penting dalam HTI karena dalam memperlakukan hukum asing, suatu negara terikat dengan kepentingan nasional di negaranya, sehingga hukum asing tersebut tidak harus diberlakukan oleh suatu negara ketika dianggap bertentangan dengan ketertiban umum. Jadi, ketertiban umum ini merupakan filter terhadap pemberlakuan hukum asing di suatu negara. Stais Cardoz menyebutkan ketertiban umum dengan menggunakan bahasa "The courts are not free to refuse to enforce the foreign right and the resort of the judge to suit the individual measure of expediency", yaitu menggunakan istilah prinsip keadilan yang fundamental, konsep-konsepsi moral yang baik, dan tradisi yang telah mengakar, sedangkan Stamberg masih menggunakan konsep yang sangat umum, yaitu suatu keputusan yang ditolak oleh forum dianggap bertentangan dengan dasar-dasar kebijakannya. Yang selanjutnya yaitu penyelundupan hukum atau yang disebut dengan wetsonduiking, istilah Belanda from law, istilah Prancis frauds legis, istilah Latin Gesetz desum Gehung das Handel in Vorandem legis, istilah Jerman yaitu Verudelen creation of point of cinta, istilah Inggris for all legs, istilah Italia yaitu merupakan suatu bagian tersendiri HTI. Penyelundupan hukum dan hak yang telah diperoleh lembaga penyelundupan hukum dapat dilihat dalam hubungannya dengan masalah hak yang telah diperoleh atau droits egois verkregen rechten. Penyelundupan hukum justru bertentangan dengan hak-hak yang diperoleh karena ada penyelundupan hukum, kaidah-kaidah asing dikesampingkan dan hukum nasional dipergunakan. Tetapi pada hak-hak yang diperoleh justru hak-hak itu yang telah diperoleh menurut hukum asing diakui dan dihormati oleh hukum nasional hakim sendiri. Yang selanjutnya yaitu istilah-istilah dan pengertian pilihan hukum. Hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan privat atau latar perorangan yang mengandung unsur asing atau melintasi batasan wilayah negara. Unsur asing atau melintasi batas wilayah negara tersebut bisa terkait dengan subjek, objek, maupun lokasi pembuatan atau pelaksanaan perbuatan hukum. Terkait dengan subjeknya, misalnya hubungan hukum yang dilakukan oleh mereka yang berbeda kewarganegaraannya atau domisilinya. Yang selanjutnya yaitu pengertian hak-hak yang telah diperoleh. Istilah hak-hak diperoleh seringkali disebut dengan right and obligation created abroad atau hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing. Yaitu persoalan dalam HPI dalam kaitan ini adalah apakah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah-kaidah hukum dari suatu sistem hukum asing tertentu harus dilakukan atau tidak menurut Lex Fori. Jadi persoalan hak-hak yang diperoleh
seseorang atau suatu subjek hukum berdasarkan hukum asing tertentu hampir pasti berkaitan dengan status hukum yang diterbitkan oleh sistem hukum asing itu. Dari pandangan Profesor Siddharth Gautama dapat disimpulkan bahwa dalam HPI masalah vested right ini dikemukakan untuk mempermasalahkan sejauh mana perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fakta akan mempengaruhi berlakunya kaidah-kaidah hukum yang semula digunakan. Yang selanjutnya yaitu istilah dan pengertian. Masalah persoalan pendahuluan dalam HPI dapat dirumuskan secara sederhana sebagai suatu persoalan atau masalah HPI dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum keputusan terhadap masalah HPI yang menjadi pokok perkara dapat ditetapkan oleh hakim. Persoalan pendahuluan timbul apabila putusan suatu persoalan hukum bergantung kepada ketentuan sah tidaknya suatu hubungan hukum atau persoalan hukum lainnya. Jadi masalah incidental question dapat timbul dalam putusan suatu perkara HPI karena putusan terhadap persoalan hukum yang menjadi pokok sengketa. Yang selanjutnya yaitu istilah-istilah penyesuaian. Penyesuaian adalah suatu kegiatan meliputi suatu pengertian hukum asing ke dalam pengertian hukum atau terminologi hukum sendiri. Penyesuaian itu meliputi transposition, substitution, adaptation, dan berdasarkan suatu ketentuan atau peraturan. Transposition adalah pemindahan atau transfer dan hubungan hukum, perbuatan hukum atau pernyataan kehendak menuntut suatu sistem hukum tertentu ke dalam pengertian hukum. Substitution adalah pengertian hukum tertentu dalam pengertian hukum itu sendiri digantikan dengan pengertian hukum asing yang sama nilainya. Dalam hal ini dilakukan perbandingan hukum. Adaptation adalah penghalusan hukum dengan mengombinasikan pengertian hukum dan saling berkaitan. Penyesuaian harus dilakukan berdasarkan suatu ketentuan atau peraturan. Yang selanjutnya yaitu timbal balik dan pembalasan. Timbal balik dimaksud dengan suatu keadaan yang dikehendaki, sedangkan pembalasan merupakan cara untuk mencapai keadaan tersebut. Timbal balik mempunyai suatu lingkungan berlaku yang umum, yakni diberlakukan terhadap seluruh luar negeri, terhadap semua negara-negara asing. Sebaliknya, pembalasan dibatasi terhadap negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibahas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembalasan ini tidak demikian luas lingkungan berlakunya. Perbedaan antara syarat timbal balik dan pembalasan ini dapat dilihat pula misalnya dalam cara ampil kemukanya. Timbal balik menghendaki terlebih dahulu pembuktian daripada adanya persamaan oleh negara asing yang bersangkutan, dan baru setelah itu diberikan persamaan. Tetapi sebaliknya pada pembalasan lebih dahulu terjadi persamaan yang dihentikan apabila dibuktikan kelak adanya perlakuan yang tidak sama oleh negara asing yang bersangkutan. Jadi antara kedua pengertian ini terdapat suatu pembedaan dalam waktu timbulnya timbal balik secara formil dan material. Materi yang terakhir yaitu dasar teoritis pemakaian hukum asing. Dasar teoritis adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata, rapi, dan sistematis memiliki variabel dalam penelitian karena dasar menjadi landasan yang kuat dalam melakukan suatu hukum. Asing mensajikan berbagai dasar yang berbeda, yaitu yang pertama, hukum asing ini dianggap sebagai suatu fakta, menjadi landasan yang kuat dalam melakukan sesuatu hukum. Harus didalilkan dan dibuktikan dalam suatu perkara perdata. Yang kedua, yaitu hukum asing ini dianggap sebagai hukum yang oleh hakim harus dipergunakan secara karena jabatan. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah hukum perdata internasional secara singkat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.